Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat diberkati Tuhan. Hari ini kita akan belajar tema 4A, indahnya kebersamaan atau indahnya keberagaman. Subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Yang kedua, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Yang ketiga, mengetahui gerak-tarik kreasi daerah. Mari kita menuju pada tujuan pembelajaran ke-1, yaitu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Apakah bunyi itu? Bunyi disebut juga suara. Bunyi atau suara berasal dari benda padat, benda cair, dan benda gas yang bergetar. Contohnya, manusia memiliki pita suara yang bergetar sehingga menimbulkan suara yang dapat didengar orang lain. Astronot di luar angkasa yang hampa udara bisa saling berkomunikasi melalui pemancar gelombang elektromagnetik. Nah, apa hubungannya sumber bunyi dan pendengaran? Kita akan mengenal terlebih dahulu syarat terjadinya bunyi. Syarat terjadinya bunyi yang pertama adalah ada medium atau zat perantara. Apakah zat perantaranya? Yaitu zat padat, cair, dan gas. Yang kedua, ada sumber bunyi. Semua getaran benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contohnya, membran gendang, dawai atau sinar gitar, atau pita suara. Yang ketiga, ada pendengar. Pendengar bunyi adalah hewan dan manusia. Kita lanjutkan mengenal sumber bunyi. Benda-benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Berdasarkan kuat lemahnya atau frekuensinya, bunyi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang sangat lemah. Jumlah getarannya kurang dari 20 getaran per detik. Kita tidak dapat mendengarkan bunyi ini. Hanya hewan-hewan saja, seperti jangkrik, angsa, ataupun anjing. Yang kedua adalah bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah jenis bunyi yang dapat kita dengar, yaitu bunyi manusia. Jumlah getaran bunyi audiosonik berkisar antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang sangat kuat. Jumlah getaran bunyinya lebih dari 20.000 getaran per detik.
Hanya hewan juga seperti kelelawar dan lumba-lumba yang dapat menangkap bunyi ini. Ingat ya, manusia tidak dapat menangkap bunyi infrasonik dan bunyi ultrasonik. Kita lanjutkan mengenal sifat-sifat bunyi dan perambatan bunyi. Sifat-sifat bunyi ada 3, yaitu 1. Bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan oleh benda yang keras. Dan bunyi yang ketiga adalah dapat diserap oleh benda yang lunak. Nah, bagaimana dengan perambatan bunyi? Bunyi merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi yang merambat disebut gelombang bunyi. Bunyi merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Yang terakhir, kita akan mengenal manfaat bunyi. Anak-anak yang terkasih, bunyi mempunyai banyak manfaat. Contohnya, yang pertama adalah bunyi dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit, contohnya seperti penyakit tumor. Yang kedua, bunyi dapat digunakan untuk mengukur panjang lorong gua. Yang ketiga, bunyi juga dapat digunakan untuk menyelidiki kerusakan logam. Yang keempat, bunyi dapat digunakan untuk mendeteksi janin dengan USG. Apa itu USG? USG adalah ultrasonografi untuk melihat janin yang ada di dalam rahim mama atau ibu yang sedang hamil. Kelima, mendeteksi kandungan minyak dan mineral di dalam bumi. Yang keenam, untuk mendeteksi kedalaman laut, kapal tenggelam, adanya ranjau, letak palung laut, atau letak gerombolan ikan. Nah, alat pendeteksi ini disebut sonar. Anak-anak yang terkasih, kita sudah selesai pembelajaran pertama dengan tujuan pembelajaran menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu dari Ibu Yuni ya. Ingat, jangan lupa subscribe, like, dan loncengnya ya. Terima kasih.